Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek cek. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ikhwani fillah, para asatiz, para ustazah, para teman-teman sanak sebaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan tersebut itulah kita mampu melaksanakan, menunaikan Ramadan kita yang ketiga ini. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat atas beliau kita termasuk golongan-golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah, perlu kami sampaikan, di sini kami bukan ingin mengajari, di sini kami bukan ingin menggurui, tetapi kami di sini hanya ingin mengajak, mari sama-sama kita belajar. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan, yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya kepada yang lain. Sabda Nabi lagi, balighuni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun itu satu ayat. Insyaallah ketika kita menyampaikan dengan penuh keikhlasan, mudah-mudahan ikhlas barokah sampai kepada pendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mendapati, menemui dan memaksimalkan potensi kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bersama, tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapati kesempatan yang sangat berharga, sangat istimewa dan sangat membahagiakan ini. Untuk itu ikhwani fillah, penting kiranya kita mengetahui beragam keistimewaan yang dimaksudkan, sehingga dengan kita mengetahui diharapkan dapat memberikan motivasi yang besar dan mendalam kepada kita untuk menyusun strategi, menyiapkan kurikulum amal, sekaligus memotivasi diri kita untuk senantiasa bersemangat dalam menjalankan semua kurikulum amalan yang telah kita dapati itu. Ikhwani fillah, para asatid, para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Ramadan yang tidak bisa ditandingi, bahkan sulit didapati di waktu-waktu lainnya adalah berlimpahnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara sekian banyak anugerah itu adalah maghfirah, ampunan yang ditebarkan kepada seluruh hamba-hambanya tanpa terkecuali, dan mencakup semua jenis dan ragam dosa yang pernah dilakukan seorang hamba. Jadi kalau kita ingin bertaubat
pada saat Ramadan ini dengan taubatan nasuha, berniat untuk tidak melakukan kesalahan kekhilafan yang telah kita lakukan dahulu, maka insyaallah Allah akan membukakan pintu taubat selebar-lebarnya kepada kita. Ikhwani fillah, terkait dengan hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira sekaligus penguatan akan hal yang dimaksud, dan juga diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Keduanya mengambil riwayat dari Imam Hurairah, Abu Hurairah, yang nama aslinya yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man, siapapun, mencakup semua kalangan umat manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia tua maupun muda, baik dia kecil maupun besar, apapun profesinya. Ketika disebutkan kata man, berarti semuanya termasuk ke dalam golongan tersebut. Ikhwani fillah, perlu kita ketahui juga bersama, kata man ini ditunjukkan secara personal, ditunjukkan kepada perorangan. Dan juga kata man ini, kata siapa ini juga menunjuk untuk umum. Artinya ditunjukkan secara personal, tetapi juga berlaku untuk umum bagi siapapun umat manusia yang ingin mendapatinya. Ikhwani fillah, peluang ini seakan-akan Nabi memberikan beritanya secara personal kepada kita. Wahai Ahmad Sodikin, wahai Abdurrahim, wahai fulan, man shoma Ramadhana, siapapun di antara Anda, siapapun di antara kita yang mampu menunaikan puasa Ramadan. Ikhwani fillah, kata shoma juga ini disandingkan dengan kata waktu, yakni Ramadan. Jadi tidak ditemukan di waktu-waktu yang lain. Misalnya tidak ditemukan di waktu Rajab misalnya, tidak pula ditemukan di puasa Sya'ban, tidak pula ditemukan di puasa Arafah, tidak pula ditemukan di puasa Asyura, dan juga tidak ditemukan di puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Ini khusus mencakup pada bulan Ramadan. Ikhwani fillah, dan kita ketahui bersama, Ramadan ini memiliki sebulan penuh, jumlahnya selama sebulan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 jelas Allah menggabungkan kata syahru, kata syahru yang artinya bulan, yang menunjuk pada waktu selama sebulan. Kemudian disandingkan dengan kata Ramadan dalam momentum proses turunnya Al-Quran. Syahru Ramadhana allazi unzila fihil Quran. Syahru Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihil Quran, yang dimana terdapat dalamnya momentum proses turunnya Al-Quran. Itulah kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kewajiban kita menunaikan puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan ini. Artinya dalam konteks menunaikan puasa ini, di bulan Ramadan ini waktunya terbentang selama sebulan. Man shoma Ramadhana, siapapun yang mampu menunaikan puasa Ramadan dari hari pertama, hari kedua, sampai yang terakhir selama sebulan penuh dengan catatan imanan. Dia kerjakan karena imannya, dia kerjakan karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dia kerjakan puasanya itu karena keyakinannya untuk menyembah, untuk mengagungkan dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, perlu kita ketahui bersama juga, kalimat iman itu sandingannya adalah amal soleh. Jadi begitu disebutkan kata iman, maka pembuktiannya adalah amal soleh. Contoh dalam Quran surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan amal soleh. Jadi untuk menunjukkan seseorang beriman itu, maka pembuktiannya adalah lewat amal soleh. Ya, kalau dibalik, ketika seseorang menunaikan amal, ketika seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik dan itu disebut dengan amal soleh, maka tujuan utamanya adalah untuk membuktikan keimanannya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti iman itu adalah taat. Ketika seseorang menyatakan iman kepada Allah, harus disandingkan dengan ketaatan. Dan juga taat itu wujudnya adalah amal soleh. Ketika seseorang sudah taat, maka otomatis dia akan senantiasa melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dia akan senantiasa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin, ketika satu kata yang menunjuk pada ibadah dalam Al-Qur'an kemudian disandingkan dengan kata iman, ini Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa syarat penunaian ibadah yang demikian itu dianggap benar, bisa dianggap baik jika memang ditunjukkan untuk kepentingan imannya, dalam artian dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kalimat iman pertama dalam Al-Qur'an, kata sifatnya adalah ghaib. Wujudnya adalah penyembahan dalam bentuk solat. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna, mereka yang beriman, bil ghaibi, kepada yang ghaib. Mereka yang beriman kepada yang tak kasat mata. Lalu apa bentuk amal solehnya? Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya setiap kata iman itu ada bentuk amal solehnya. Lalu di sini apa bentuk amal solehnya? Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan solat. Maka dari itu hadirin, ketika puasa diikat dengan kata iman, ini ingin memberikan batasan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keistimewaan di bulan Ramadan, maka syarat pertamanya ia harus menunaikan puasanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membuktikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pembuka kewajiban puasa ayatnya diawali dengan kata panggilan iman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuha, wahai kalian sekalian, allazina amanu, yang menyatakan beriman kepada Allah, kutiba alaikumussyam, dengan imanmu itu engkau dituntut untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Karena itulah kemudian hadirin, hendaknya penunaian puasa ini bukan hanya sekedar dikerjakan karena orang lain berpuasa, bukan.
bukan hanya dikerjakan untuk membuat sebuah status di lingkungan kehidupan sosial agar dianggap orang lain puasa, bukan hanya dikerjakan motivasinya untuk mendapatkan, mohon maaf, bukaan. Ya, kalau niatnya untuk mendapatkan dunia, dapat dunia. Misalnya saya pengen buka di masjid yang ada bukaannya mewah, ada takjilnya misalnya, ada sahurnya. Ya, secara adat, secara kebiasaan masyarakat kita pada umumnya sah-sah saja. Tapi secara timbangan amalan, dia hanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia hanya mendapatkan makan, tentu dia mendapatkan minum, tapi potensi keistimewaan yang mungkin dia bisa dapatkan sangat tipis untuk bisa dia raih. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu syarat yang pertama agar puasa kita ini berkualitas. Dan yang kedua, wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ada iringan evaluasi dalam diri ini, ada muhasabah di dalamnya, ada harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diharapkan adalah ridha Allah, yang diharapkan adalah Allah senang dengan puasa kita. Ikhwani billah, mari kita iringi dengan evaluasi diri dalam setiap puasa kita. Apa yang menjadikan selama ini kita belum mengenal Allah secara penuh? Kenapa selama ini iman kita terasa naik turun, bahkan melemah? Atau mungkin kenapa selama ini kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan azan Allahu Akbar, rasa-rasanya kaki kita ini sangat berat untuk melangkahkan ke masjid. Mari kita evaluasi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Ikhwani fillah, maka ketika seseorang menunaikan puasa dan dia kerjakan karena Allah, dia tinggalkan makannya lillah karena Allah, dia tinggalkan minumnya karena Allah, dia tinggalkan hubungan syahwatnya sementara waktu karena Allah, dan dia juga menjaga hukum-hukum Allah, lalu diiringi dengan evaluasi, maka apa yang Allah berikan kepadanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jika sepanjang dalam puasanya dia mencoba evaluasi diri, dari dosa pikirannya mungkin, dari dosa telinganya, dari mulai mendengar yang salah, dosa lisannya mungkin bertutur kata yang kurang baik, dosa kakinya mungkin melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak benar. Jika dievaluasinya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, maka itu berpotensi saat dia berbuka diampunilah dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai dia niatkan berpuasa, ia jalani sampai berbuka, benar dia lakukan itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada peluang diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, itulah yang menyebabkan orang puasa itu ketika akan berbuka dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bukan sekedar karena dia telah menuntaskan tugasnya dan dia akan berbuka, bahkan lebih dari itu. Orang yang akan berbuka puasa, kata Nabi, akan mendapatkan dua kebahagiaan, sebagaimana yang disebutkan lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan. Apa dia? Yang pertama, farhatun inda yuftir, satu kebahagiaan diraihnya saat ia berbuka.
dan satunya lagi wa farhatun inda yalqa rabbah. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika dia kembali kepada Tuhannya dengan pahala puasa yang ditampakkan kepadanya. Maka saat itu pula lah dia merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Bukan karena sekedar puasa telah selesai, tugas telah dilakukan, tapi lebih daripada itu, dia bahagia pula karena pada saat itu Allah berpeluang mengampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Saat ia kembali kepada Allah, dia kembali dalam keadaan bersih. Pahala telah didapatkan mungkin dari bacaan Quran, dari salat tahajudnya, mungkin dari kajian-kajian dan lain sebagainya, sehingga dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dan disambutlah ia kembali dan dengan diperintahkan untuk memasuki pintu khusus dengan pahala puasanya, yaitu pintu Rayyan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi untuk memberikan kabar gembira kepada kita. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan dimasuki oleh hamba manapun kecuali ahli puasa. Di antara para ulama menyebutkan bahwa ahli puasa ini adalah orang yang rajin puasa. Tetapi juga pengertian spesifiknya ahli puasa ini adalah orang yang mengerjakan puasa dilandasi dengan dasar iman, ikhlas karena Allah, dan diiringi dengan evaluasi pada setiap puasanya. Faiza dakhalu ughliqa. Kalau sudah masuk orang-orang yang seperti ini ke dalam pintu Rayyan tadi, faiza dakhalu ughliqa, maka pintunya pun ditutup. Tidak ada orang lain yang bisa masuk kecuali memiliki karakter yang serupa, artinya memiliki kesamaan, yaitu ahli puasa. Jadi hadirin Bapak Ibu, teman-teman sebaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengajak kepada pribadi dan kita semua untuk saling mendoakan dari mulai sejak awal kita menjalani ibadah puasa ini sampai 1 bulan ke depan. Ikhwani fillah, tidak ada di antara kita yang tidak punya kesalahan. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Maka momen puasa ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin, karena momen Ramadan ini juga berpotensinya pintu maghfirah Allah dibukakan dengan selebar-lebarnya. Maka untuk itu mari perbanyak istighfar di setiap salat kita, di setiap sujud kita, di setiap doa-doa kita. Banyak istighfar, perbanyak istighfar. Ikhwani fillah, yang kita bawa ke akhirat kelak bukan berapa banyak duit kita, bukan berapa banyak uang yang kita miliki, bukan berapa tinggi status kita, yang kita bawa bukan berapa luas ilmu kita, tetapi yang kita bawa pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala antara pahala dan dosa. Berapa banyak amal salehnya atau berapa banyak amal. Maka ketika ditimbang ternyata lebih banyak amal salahnya, apa yang bisa menutupnya? Ikhwani fillah, maka bersyukurlah Allah menghadirkan Ramadan untuk kita. Allah memberikan sebuah kesempatan yang dalam agar kita mampu memanfaatkannya dengan evaluasi diri dan berharap Allah membuat kita lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Nabi SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin
liman adraka ramadhana falam yughfarulah. Sangat tercoreng kehormatan seorang muslim, sangat terhina, sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seseorang yang disampaikan kepadanya bulan Ramadan tetapi ia tak mampu mengkreasikan kesempatan yang diberikan oleh Allah itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pada Ramadan ini kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memuliakan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kesempatan terbaik untuk mengisi sisa-sisa kehidupan kita ini dengan lebih mulia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, jamaah salat jamaah menjelang berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kami hanya membaca, kurang lebihnya kami mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.